Dalam hidup, tidak semua jarak berarti kehilangan. Tidak semua diam adalah tanda tidak peduli. Filsafat Stoik mengajarkan satu hal penting. Kita sering salah menilai sesuatu hanya dari permukaannya. Padahal, apa yang terlihat di luar belum tentu mencerminkan apa yang sedang berkecamuk di dalam. Mungkin hari ini kamu bertanya-tanya, mengapa dia tiba-tiba dingin? Mengapa responnya menjauh? Mengapa kehadirannya terasa semakin samar? Dan pikiranmu mulai gelisah. Emosimu berlarian kemana-mana, mencari kepastian dari sikap orang lain. Namun, Stoikisme mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, mengambil jarak dari asumsi. Karena ada kalanya, seseorang menjauh bukan karena berhenti merasa, melainkan karena terlalu banyak yang ia rasakan. Ada orang yang memilih diam, bukan karena lupa, tetapi karena pikirannya justru tidak pernah benar-benar lepas. Di channel Arah Mindset, kita tidak diajarkan untuk mengejar, bukan pula untuk memaksa. Coba kita belajar memahami tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Karena ketenangan tidak lahir dari kepastian orang lain, melainkan dari kejernihan cara kita berpikir. Maka hari ini, mari kita bahas dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Saat dia dingin dan menjauh, ini bukti dia terus kepikiran kamu. Ingat selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Diam seringkali kita artikan sebagai kekosongan. Tidak ada pesan, tidak ada kabar, tidak ada respon. Lalu pikiran kita dengan cepat mengambil kesimpulan, dia sudah tidak peduli. Padahal, dalam banyak hal, diam justru adalah ruang paling ramai. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa apa yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada ketenangan di permukaan. Sering menutupi gelombang di dalam. Ada orang yang berbicara ketika pikirannya tenang. Namun ada juga yang memilih diam justru ketika pikirannya terlalu penuh. Bukan karena tidak ingin berhubungan, melainkan karena ia sedang berusaha memahami apa yang sedang ia rasakan. Diam bukan selalu tanda berhenti merasa. Kadang, diam adalah cara seseorang menahan diri agar tidak mengatakan sesuatu yang belum matang. Karena bagi sebagian orang, kata-kata yang keluar dari emosi bisa menjadi penyesalan yang panjang. Stoikisme menekankan pentingnya pengendalian diri, menahan reaksi, mengamati sebelum bertindak, dan diam seringkali menjadi bentuk latihan paling awal dari kebijaksanaan itu. Ketika seseorang menjauh dan menjadi dingin, bisa jadi ia sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Ada konflik antara keinginan dan logika, antara perasaan yang muncul dan ketakutan akan konsekuensinya. Ingat ini, jika dia benar-benar tidak peduli, jarang sekali pikirannya sibuk tentangmu. Orang yang sudah selesai, hidupnya terasa ringan. Tidak ada tarik ulur batin. Tidak ada jarak yang perlu diciptakan. Justru jarak sering muncul ketika seseorang belum tuntas. Ketika kehadiranmu masih mempengaruhi emosinya. Ketika mengingatmu memunculkan rasa yang belum bisa ia tempatkan. Diam juga bisa menjadi cara melindungi diri. Ada orang yang tahu, jika ia terus berinteraksi, ia akan semakin terikat. Maka ia memilih menjauh. Bukan karena lemah, tetapi karena sadar akan batas dirinya sendiri. Namun disinilah kesalahan kita sering terjadi. Kita mengisi diam dengan asumsi. Kita mengartikan jarak sebagai penolakan mutlak. Padahal, yang terjadi bisa jadi adalah perenungan. Stoik mengingatkan kita untuk tidak menambahkan penderitaan dari pikiran kita sendiri. Peristiwa hanyalah peristiwa. Makna yang menyakitkan seringkali kita ciptakan sendiri. Diam orang lain berada di luar kendali kita. Namun cara kita menafsirkan diam itu sepenuhnya berada di tangan kita. Jika kamu merespon diam dengan kegelisahan, kamu menyerahkan ketenanganmu pada sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Namun jika kamu memilih tetap tenang, kamu sedang mempraktikkan kebebasan batin. Ingat, ketenangan bukan berarti acuh. Ketenangan adalah posisi mental di mana kamu tidak lagi reaktif. Kamu mengamati tanpa terguncang, merasa tanpa kehilangan arah. Orang yang terus memikirkanmu tidak selalu akan datang dengan hangat. Kadang ia datang dalam bentuk jarak, dalam bentuk dingin, dalam bentuk diam yang panjang. Karena pikirannya belum selesai, karena hatinya belum menemukan keberanian, karena ia masih mencari cara untuk berdamai dengan perasaannya sendiri. Tugasmu bukan menibuk-nebuk isi pikirannya, bukan mengejar penjelasan yang belum tentu ia pahami. Tugasmu adalah menjaga kejernihan pikiranmu sendiri. Stoikisme mengajarkan, jangan biarkan sikap orang lain menentukan nilai dirimu. Jangan ukur keberhargaanmu dari seberapa cepat seseorang membalas pesan. Diamnya dia bukan cerminan nilaimu, itu adalah cerminan proses batinnya sendiri. Dan jika suatu hari ia kembali dengan kejelasan, kamu menyambutnya tanpa luka. Jika ia cedak kembali, kamu tetap utuh, tetap tenang, tetap berdiri.
Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan apakah dia memikirkanmu atau tidak, tetapi apakah kamu mampu menjaga pikiranmu tetap lurus dan tenang. Disinilah arah yang sesungguhnya. Bukan keluar, tetapi ke dalam. Arahkan pikiranmu, dan kamu akan menemukan ketenanganmu. Menjauh seringkali kita artikan sebagai penolakan, sebagai tanda kalah, sebagai bukti bahwa kita tidak lagi penting. Padahal, tidak semua orang menjauh karena tidak peduli. Sebagian orang menjauh justru karena terlalu peduli, namun tidak tahu bagaimana mengelola apa yang ia rasakan. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia memiliki naluri untuk melindungi dirinya sendiri, bukan hanya dari bahaya fisik, tetapi juga dari gejolak emosi yang bisa membuatnya kehilangan kendali ketika perasaan tumbuh lebih cepat daripada kesiapan mental. Jarak sering menjadi benteng terakhir. Ada orang yang menyadari, jika ia terus dekat, ia akan semakin terikat. Semakin berharap, semakin rentan terluka, maka ia memilih menjauh. Bukan untuk menyakiti, melainkan untuk bertahan. Menjauh adalah bentuk pengakuan diam-diam. Aku belum siap menghadapi apa yang aku rasakan. Dalam filsafat Stoik, pengendalian diri adalah kebajikan tertinggi. Dan bagi sebagian orang, menjauh adalah cara paling aman untuk mencegah dirinya dikuasai oleh emosi yang belum ia pahami. Dingin bukan selalu berarti mati rasa. Kadang, itu adalah rem darurat, sebuah upaya untuk menghentikan sesuatu sebelum ia melaju terlalu jauh. Perhatikan ini, baik-baik. Orang yang benar-benar tidak peduli biasanya tidak repot menciptakan jarak. Ia pergi dengan ringan, tanpa konflik batin, tanpa perlu melindungi diri. Sebaliknya, jarak muncul ketika ada pertarungan di dalam diri, antara keinginan untuk mendekat dan ketakutan akan konsekuensi dari kedekatan itu sendiri. Mungkin ia takut kehilangan kendali, takut bergantung, takut berharap terlalu banyak, atau takut terluka seperti sebelumnya. Dan alih-alih jujur pada dirinya sendiri, ia memilih strategi yang paling ia kenal, menjauh. Namun disinilah letak kesalahan kita. Kita sering menganggap jarak sebagai penghinaan, sebagai penolakan terhadap nilai diri kita. Stoikisme mengingatkan, jangan menafsirkan tindakan orang lain secara personal, tanpa memahami konteks batinnya. Apa yang ia lakukan adalah cerminan dari apa yang ia rasakan, bukan penilaian atas siapa dirimu. Ketika kamu bereaksi dengan mengejar, memaksa penjelasan, atau menuntut kejelasan, di saat ia belum memilikinya, kamu justru melanggar prinsip Stoik. Kamu berusaha mengontrol sesuatu yang bukan milikmu. Jarak adalah pilihannya, responsmu adalah tanggung jawabmu. Menjauh sebagai perlindungan diri, tidak akan bertahan selamanya. Cepat atau lambat, orang akan dihadapkan pada apa yang ia hindari. Dan di titik itu, yang tenang akan lebih dihargai daripada yang memaksa. Stoik mengajarkan kekuatan dalam keteguhan. Diam tanpa kepahitan. Tenang tanpa dendam. Hadir tanpa kehilangan harga diri. Jika dia menjauh untuk melindungi dirinya, kamu tidak perlu membongkar benteng itu. Biarkan ia berdiri. Karena benteng yang dipaksa, runtuh hanya akan melukai kedua belah pihak. Tugasmu bukan menjadi penyelamat emosinya, bukan pula membuktikan bahwa kamu layak dikejar. Tugasmu adalah menjaga integritas batinmu sendiri. Orang yang sehat secara emosional tidak takut ditinggal jarak, karena ia tidak menggantungkan ketenangannya pada kedekatan orang lain. Dan jika suatu hari jarak itu mengecil, itu terjadi bukan karena kamu mengejar, melainkan karena ia sudah siap menghadapi dirinya sendiri. Jika jarak itu tetap ada, kamu tidak kehilangan apapun, karena kamu tidak pernah kehilangan dirimu. Inilah kebijaksanaan Stoik. Kita tidak menolak perasaan, tetapi kita tidak diperbudak olehnya. Menjauh bukan akhir cerita. Kadang itu adalah jeda agar seseorang tidak hancur oleh emosinya sendiri. Dan kamu tidak perlu ikut tenggelam dalam proses yang bukan milikmu. Arahkan pikiranmu. Tetap tegak di tempatmu berdiri. Karena ketenangan tidak pernah lahir dari mengejar, melainkan dari memahami batas antara dirimu dan pilihan orang lain. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada orang yang terlihat tenang, dingin, bahkan seolah tidak terpengaruh apapun. Nada bicaranya datar, sikapnya menjauh, responsnya seperlunya. Lalu kita berpikir, dia sudah tidak merasakan apa-apa. Padahal, filsafat Stoik sejak lama mengingatkan, kita yang paling berisik seringkali tersembunyi di balik yang paling sunyi. Tidak semua ketenangan adalah kedamaian, dan tidak semua dingin adalah ketiadaan rasa. Banyak orang belajar sejak lama bahwa menunjukkan emosi adalah kelemahan, bahwa membuka hati berarti membuka peluang untuk terluka. Maka mereka membangun satu kebiasaan,
mengendalikan diri dengan menutup ekspresi. Di luar, ia tampak stabil. Di dalam, pikirannya berputar tanpa henti. Ia mengingat, ia menimbang, perasaan yang muncul sambil berusaha mempertahankan citra dirinya yang terkendali. Stoikisme bukan tentang mematikan emosi, tetapi tentang tidak dikuasai olehnya. Masalahnya, tidak semua orang benar-benar memahami ini. Sebagian hanya meniru hasil akhirnya tempok tenang, tanpa pernah benar-benar berdamai di dalam. Maka lahirlah sosok yang dingin di luar, namun riuh di dalam. Ia menjauh, bukan karena tidak peduli, tetapi karena setiap kedekatan membuat batinnya semakin gaduh. Ia memilih jarak agar pikirannya tidak runtuh. Perhatikan satu hal penting. Orang yang benar-benar selesai tidak perlu terlihat dingin. Ia ringan, ia netral. Ia tidak menciptakan jarak yang tegas. Sebaliknya, dingin seringkali adalah tanda penekanan, upaya keras untuk menjaga kendali. Karena jika kendali itu hilang, ia takut pada apa yang mungkin ia rasakan. Disinilah kesalahpahaman sering terjadi. Kita menilai sikap luar sebagai kebenaran utuh. Kita lupa bahwa manusia bukan hanya apa yang ia tampilkan. Stoik mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang tampak dan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang tampak dingin belum tentu kosong. Apa yang tampak jauh belum tentu pergi. Namun ada batas yang perlu dipahami. Riuh di dalam dirinya bukanlah tanggung jawabmu. Pergulatan batinnya bukan tugasmu untuk diselesaikan. Kebijaksanaan stoik bukan terletak pada menebak-nebak isi hati orang lain, melainkan pada menjaga kejernihan pikiran sendiri di tengah ketidakpastian sikap orang lain. Jika kamu membalas dingin dengan kecemasan, kamu menambah keributan baru di dalam dirimu. Jika kamu membalas dingin dengan ketenangan, kamu sedang mempraktikkan kebebasan batin. Ingat, ini baik-baik. Orang yang dingin di luar seringkali sedang lelah di dalam. Lelah melawan perasaan yang tak kunjung reda. Lelah berpura-pura baik-baik saja. Namun ketenanganmu tidak boleh menjadi korban dari kekacauan batinnya. Stoikisme mengajarkan kehadiran yang stabil, tidak reaktif, tidak memaksa, tidak larut. Kamu tidak perlu menghangatkan seseorang yang belum siap menghadapi panas dari emosinya sendiri. Kamu tidak perlu menjelaskan nilaimu pada orang yang masih sibuk bertarung dengan dirinya. Jika suatu hari ia datang dengan kejujuran, kamu menyambut tanpa dendam. Jika ia tetap dingin dan menjauh, kamu tetap berdiri tanpa kehilangan arah. Karena pada akhirnya, kedamaian sejati tidak diukur dari seberapa hangat orang lain kepadamu, melainkan dari seberapa tenang kamu menghadapi sikap mereka dingin di luar, riuh di dalam. Adalah kondisi yang hanya bisa ia sadari dan selesaikan sendiri. Tugasmu lebih sederhana, namun jauh lebih penting. Menjaga pikiranmu tetap jernih dan hatimu tetap utuh. Arahkan pikiranmu bukan pada apa yang ia sembunyikan, tetapi pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dan di sanalah ketenangan sejati selalu menunggumu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu paradoks yang sering tidak kita sadari dalam hubungan manusia. Semakin seseorang berusaha menghindar, semakin besar kemungkinan ia sedang terus memikirkan. Logikanya terdengar terbalik. Jika seseorang memikirkan kita, bukankah seharusnya ia mendekat? Namun kenyataannya, tidak semua orang berani menghadapi isi pikirannya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan datang dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Dan bagi sebagian orang, memikirkan seseorang secara terus-menerus menjadi sumber kegelisahan yang ingin mereka hentikan. Maka, lahirlah penghindaran. Bukan karena perasaan itu hilang, melainkan karena perasaan itu terlalu sering muncul, terlalu mengganggu fokus, terlalu mengusik ketenangan yang rapuh. Setiap kali namamu terlintas, ia harus melawan dirinya sendiri, antara keinginan untuk mendekat dan kebutuhan untuk tetap merasa aman. Penghindaran adalah mekanisme bertahan. Cara paling sederhana untuk berkata, aku tidak siap menghadapi apa yang terus muncul di kepalaku. Orang yang benar-benar tidak peduli, tidak perlu menghindar. Ia netral, ia bebas, ia tidak sibuk menciptakan jarak. Sebaliknya, penghindaran membutuhkan energi, butuh kesadaran, butuh usaha. Dan usaha itu hanya muncul ketika ada sesuatu yang terus menuntut perhatian batin. Stoik menyebut ini sebagai konflik antara rasio dan emosi. Pikiran berkata, jangan dekat. Perasaan berkata, aku masih terikat. Dan ketika konflik itu belum terselesaikan, menghindar terasa seperti jalan tengah yang paling aman. Namun, di titik ini, kita sering keliru. Kita menganggap penghindaran sebagai pesan yang harus dibalas kita Kita menuntut kejelasan. Kita ingin jawaban sekarang juga. Padahal,
Dalam filsafat Stoik, memaksa kejelasan pada batin yang belum siap hanya akan memperbesar kekacauan. Apa yang ia hindari bukan kamu secara utuh. Yang ia hindari adalah perasaan yang selalu muncul bersamaan dengan kehadiranmu. Ini penting untuk dipahami, karena jika tidak, kamu akan mulai mempertanyakan nilaimu sendiri atas sesuatu yang sebenarnya bukan tentangmu. Penghindaran adalah masalah internal, pergulatan pribadi, bukan evaluasi atas siapa dirimu. Namun stoikisme juga tegas di sini. Mima bukan berarti menunggu tanpa batas. Mengerti bukan berarti mengorbankan ketenangan diri. Kamu boleh memahami alasannya, namun kamu tetap bertanggung jawab atas apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Jika kamu terus memikirkan orang yang sedang sibuk menghindar dari pikirannya sendiri, kamu sedang memindahkan beban batinnya ke dalam dirimu, dan itu bukan kebijaksanaan. Itu pengabaian terhadap dirimu sendiri. Orang yang menghindar karena terus terpikirkan akan berhenti menghindar ketika ia berani menghadapi pikirannya sendiri, bukan ketika kamu mengejar lebih keras. Stoikisme mengajarkan kesabaran yang aktif, bukan pasif. Kesabaran yang disertai batas. Tenang, namun tegas. Jika suatu hari ia kembali dengan kesadaran, kamu menyambut tanpa rasa kecil. Jika ia tetap menghindar, kamu melangkah tanpa rasa bersalah. Karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa keras seseorang berusaha melupakanmu. Justru seringkali, yang paling menghindar adalah yang paling sibuk memikirkan. Dan di tengah semua itu, kamu punya satu tugas utama yang tidak boleh kamu abaikan. Jangan biarkan pikiranmu dipenuhi oleh orang yang sedang lari dari pikirannya sendiri. Arahkan pikiranmu pada hal yang bisa kamu kendalikan. Sikapmu, batasmu, keteguhanmu. Karena ketenangan tidak datang dari memahami semua orang, tetapi dari setia menjaga diri sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak kegelisahan lahir dari satu kesalahan berpikir yang sama. Kita mencoba mengendalikan sesuatu yang bukan milik kita. Sikap orang lain, perasaan orang lain, keputusan yang tidak kita buat. Filsafat Stoik sejak awal berdiri di atas satu pilar. Bedakan dengan jujur antara apa yang berada dalam kendalimu dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan menjauh atau mendekat. Kita tidak bisa memaksa kehangatan, tidak bisa mengatur isi pikiran orang lain. Namun kita sering bertindak seolah bisa. Kita menunggu pesan, kita membaca tanda, kita menyusun skenario di kepala tentang apa yang seharusnya ia lakukan. Don di Sicula. Ketenangan mulai runtuh. Stoikisme mengajarkan bahwa sumber penderitaan bukan peristiwa itu sendiri, melainkan keinginan kita agar peristiwa itu berbeda dari kenyataan yang ada. Orang menjadi dingin, itu peristiwa. Pikiran kita berkata, dia seharusnya tidak seperti ini. Itulah awal penderitaan. Logika Stoik mengajak kita kembali ke hal yang paling mendasar. Apa yang benar-benar bisa kamu kendalikan saat ini? Jawabannya selalu sama. Bukan dia, bukan jarak itu, melainkan sikap batinmu sendiri. Kamu bisa memilih apakah akan bereaksi dengan kecemasan atau merespons dengan ketenangan. Kamu bisa memilih apakah akan mengejar penjelasan atau menjaga harga diri dan kejernihan pikiran. Inilah kebebasan yang sering tidak disadari. Banyak orang merasa terjebak, padahal kunci selnya ada di tangan mereka sendiri. Stoik tidak mengajarkan kita menjadi dingin atau apatis. Stoik mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kedamaian batin pada sesuatu yang rapuh dan tidak pasti. Ketika kamu menyerahkan ketenanganmu pada sikap seseorang, kamu memberi kuasa penuh atas dirimu kepada sesuatu di luar kendalimu. Dan itu adalah bentuk perbudakan emosional yang paling halus. Logika Stoik berkata, jika sesuatu berada di luar kendalimu, lepaskan tuntutan. Bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu ingin tetap utuh. Mengendalikan diri bukan berarti menekan perasaan. Mengendalikan diri berarti menyadari perasaan itu tanpa membiarkannya menguasai arah hidupmu. Kamu boleh kecewa, kamu boleh merasa, namun kamu tidak perlu kehilangan dirimu sendiri bersamaan dengan itu. Sikap dinginnya bukan cermin dari nilai dirimu. Itu adalah ekspresi dari pilihannya sendiri. Ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan apa yang bukan milikmu, energi batinmu kembali utuh. Pikiranmu menjadi lebih jernih. Hatimu lebih stabil. Dan dari stabilitas itulah keputusan yang sehat lahir. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang dari dunia yang tertib, melainkan dari pikiran yang tertata. Dunia boleh kacau, orang boleh berubah. Jarak boleh muncul tanpa penjelasan. Namun selama pikiranmu berada di bawah kendalimu sendiri, kamu tidak pernah benar-benar kehilangan apapun.
Inilah logika stoik yang paling sederhana, namun paling sulit dipraktekkan. Lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, dan rawat dengan sanggup-sunggah apa yang sepenuhnya berada dalam kuasamu, sikapmu, pilihanmu, arah pikiranmu. Dan di sanalah ketenangan tidak lagi menjadi sesuatu yang kamu kejar, melainkan sesuatu yang secara alami menetap di dalam dirimu. Arahkan pikiranmu pada hal yang bisa kamu kendalikan, karena disitulah ketenangan sejati selalu berakar. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang jarang dibicarakan dengan jujur. Jarak tidak selalu membuat lupa. Seringkali, jarak justru membuat ingatan bekerja lebih keras. Ketika kehadiran hilang, pikiran mulai mengisi kekosongan. Bukan dengan realitas, tetapi dengan kenangan. Stoikisme memahami ini dengan sangat tenang. Pikiran manusia tidak berhenti hanya karena hubungan berhenti. Ia terus bergerak, terus menafsirkan, terus mengulang apa yang belum selesai. Saat seseorang menjauh, interaksi berkurang, kata-kata berhenti. Namun di dalam kepala, dialog justru semakin panjang. Kenangan diputar ulang, kalimat lama diingat kembali. Momen kecil yang dulu terasa, biasa menjadi terasa penting. Jarak memberi ruang bagi pikiran untuk membesarkan apa yang tersisa. Inilah sebabnya orang yang menjauh tidak selalu bebas. Justru karena jarak, ia tidak lagi bisa mengoreksi pikirannya dengan realitas. Yang ada hanyalah versi ingatan yang terus diulang tanpa penyeimbang. Stoik mengingatkan, penderitaan seringkali lahir bukan dari kenyataan, melainkan dari bayangan yang kita rawat di kepala. Orang yang benar-benar selesai, tidak sibuk mengulang kenangan. Ia hidup di saat ini. Ia ringan. Sebaliknya, pengulangan adalah tanda ada sesuatu yang belum tuntas, belum dipahami, belum diterima. Setiap jarak yang diciptakan adalah jeda fisik, bukan jeda batin. Dan disitulah ironi terjadi. Semakin ia menjauh, semakin pikirannya kembali ke tempat yang ingin ia tinggalkan. Namun penting untuk memahami satu hal, proses ini terjadi di dalam dirinya. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah. Jarak tidak diciptakan untuk menghapus kenangan, melainkan untuk meredam emosi yang belum stabil. Dan ketika emosi diredam, pikiran mengambil alih, mengulang, menganalisis, menimbang ulang makna. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira jarak berarti tidak dipikirkan. Padahal, seringkali jarak adalah bukti bahwa pikiran belum menemukan penutup. Namun stoikisme kembali mengingatkan kita pada batas yang sehat. Apa yang terjadi di kepalanya bukan wilayah kendalimu. Kamu tidak perlu berharap ia terus mengingatmu, dan kamu tidak perlu takut jika ia melupakan, karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa sering seseorang memutar ulang kenangan tentangmu. Jika kamu ikut larut dalam pengulangan yang sama, kamu sedang menyerahkan pikiranmu pada masa lalu yang tidak bisa kamu ubah. Stoik mengajarkan keberanian untuk kembali ke saat ini, ke napas yang sedang kamu hirup, ke langkah yang sedang kamu ambil. Kamu boleh mengenang, namun jangan tinggal di sana. Jika jarak membuat pikirannya mengulang kenangan, itu adalah proses yang harus ia lewati sendiri. Bukan undangan bagimu untuk menunggu tanpa arah yang terpenting. Adalah apa yang kamu lakukan dengan jarak itu. Apakah kamu membiarkan pikiranmu ikut terjebak dalam pengulangan yang sama? Atau kamu menggunakan jarak untuk membangun ketenangan yang lebih kokoh? Stoikisme memilih yang kedua, karena ketenangan tidak lahir dari diingat atau tidak diingat, melainkan dari kemampuan untuk hadir penuh di hidupmu sendiri. Biarkan jarak bekerja di wilayah yang bukan milikmu, dan arahkan pikiranmu pada hal yang bisa kamu kendalikan. Sikapmu hari ini, karena di sanalah kedamaian sejati selalu menunggu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ketika seseorang menjadi dingin, yang pertama kali terguncang seringkali bukan hubungan, melainkan nilai diri kita sendiri. Kita mulai bertanya dalam diam, kurang apa aku? Apa yang salah denganku? Mengapa aku tidak lagi diperlakukan sama? Disinilah ujian itu dimulai. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai diri bukanlah sesuatu yang diberikan dari luar. Ia tidak datang dari perhatian, bukan dari kehangatan orang lain, dan bukan pula dari seberapa sering kita dipilih. Namun kenyataannya, banyak dari kita, tanpa sadar, menitipkan harga diri pada sikap orang lain. Ketika ia hangat, kita merasa berharga. Ketika ia dingin, kita merasa runtuh. Dan disitulah bahaya terbesar bersembunyi. Sikap dingin bukan hanya jarak emosional. Ia adalah cermin yang memantulkan satu pertanyaan penting. Apakah aku mengenal nilai diriku sendiri? Atau aku menunggunya diakui oleh orang lain? Stoik berkata dengan tegas, segala sesuatu yang berada di luar kendalimu tidak layak dijadikan fondasi. Harga diri
Perhatian orang lain berada di luar kendalimu. Perasaannya berada di luar kendalimu. Perubahannya pun berada di luar kendalimu. Namun banyak orang tetap menjadikannya tolak ukur utama nilai diri. Dan saat tolak ukur itu berubah, jiwa ikut goyah. Sikap dinginnya bukan ujian kesabaran semata. Ia adalah ujian kemandirian batin. Apakah kamu tetap tegak saat tidak lagi disambut hangat? Apakah kamu masih merasa utuh meski tidak lagi menjadi prioritas? Orang yang mengenal nilai dirinya tidak menjadi kecil di hadapan dingin orang lain. Ia tidak meninggi karena dipuji, dan tidak runtuh karena diabaikan. Stoikisme mengajarkan, keseimbangan itu tidak tergantung, tidak reaktif, tidak terombang-ambing. Ini bukan berarti kamu tidak boleh merasa sedih, bukan berarti kamu harus kebal. Tetapi perasaan tidak boleh menguasai definisi tentang siapa dirimu. Dingin orang lain tidak menghapus kebaikanmu, tidak mengurangi nilaimu, tidak meniadakan apa yang sudah kamu bawa ke dalam hubungan itu. Ia hanya menunjukkan bahwa kamu dan dia sedang berdiri di titik kesiapan yang berbeda. Namun, jika kamu merespons dingin itu dengan merendahkan diri, dengan mengejar validasi, dengan mengorbankan batas pribadi, maka ujian itu gagal kamu lewati. Stoik mengajarkan keberanian untuk tetap diam tanpa merasa ditinggalkan oleh diri sendiri. Tetap tenang tanpa harus membuktikan apapun. Harga diri yang sehat tidak perlu diperjuangkan lewat perhatian orang lain. Ia berdiri kokoh karena kamu tahu siapa dirimu, bahkan ketika tidak ada yang mengakuinya. Jika suatu hari kehangatan kembali, kamu menerimanya sebagai bonus, bukan sebagai penyelamat harga dirimu. Jika dingin itu bertahan, kamu tidak hancur, karena nilai dirimu tidak pernah bergantung di sana. Inilah inti ujian itu. Bukan tentang apakah dia kembali hangat, melainkan tentang apakah kamu tetap menghormati dirimu sendiri. Stoikisme tidak menjanjikan hubungan yang selalu nyaman. Ia menawarkan sesuatu yang lebih berharga. Jiwa yang tidak bisa diruntuhkan oleh sikap orang lain. Dan ketika kamu lulus ujian ini, kamu akan menyadari satu hal sederhana namun kuat. Dingin orang lain tidak pernah memiliki kuasa atas nilai dirimu. Arahkan pikiranmu kembali ke tempat yang benar, ke dalam dirimu sendiri. Karena di sanalah nilai sejati selalu berakar. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kesalahpahaman yang sering kita terima tanpa berpikir panjang. Jika seseorang pergi, berarti ia sudah selesai. Selesai dengan perasaan, selesai dengan cerita, selesai dengan kita. Padahal, pergi tidak selalu berarti tuntas. Seringkali, pergi hanyalah cara tercepat untuk menghindari apa yang belum mampu dihadapi. Stoikisme memahami manusia bukan sebagai makhluk yang selalu rasional, melainkan makhluk yang sering lari ketika batinnya belum siap. Orang yang benar-benar selesai perginya ringan, tanpa drama, tanpa jarak yang ambigu, tanpa dingin yang disengaja. Ia tidak perlu menciptakan jarak emosional yang rumit, karena di dalam dirinya sudah tidak ada terik monorik. Sebaliknya, orang yang pergi dengan dingin, dengan sikap yang berubah mendadak, seringkali membawa konflik batin yang belum terurai. Pergi menjadi solusi sementara, bukan penyelesaian. Ada perasaan yang belum diberi nama, ada pertanyaan yang belum dijawab, ada ketertarikan yang belum berani diakui atau dilepaskan sepenuhnya. Maka, ia memilih jarak, bukan karena hatinya kosong, tetapi karena terlalu penuh dan tidak tahu harus diletakkan di mana. Stoikisme mengajarkan bahwa menghindari bukanlah kebajikan, namun ia juga mengakui bahwa banyak orang belum sampai pada kematangan itu. Yang perlu kamu pahami adalah ini, ketidakselesaian orang lain bukan tanggung jawabmu. Kamu tidak ditugaskan untuk menjadi penutup cerita yang tidak ia bereskan. Kamu bukan alat penyembuh bagi konflik batin yang tidak ia hadapi. Memahami bahwa ia belum selesai tidak berarti kamu harus menunggu. Tidak berarti kamu harus berharap. Tidak berarti kamu harus membuka kembali pintu yang ia tutup sendiri. Stoikisme mengajarkan batas yang sehat antara empati dan pengorbanan diri. Kamu boleh memahami prosesnya, namun kamu tidak boleh menunda hidupmu sendiri demi ketidaksiapannya. Banyak orang pergi, bukan karena sudah selesai, melainkan karena tidak tahu bagaimana menyelesaikan dengan dewasa. Dan itu menyedihkan, namun bukan alasan untuk mengorbankan ketenanganmu. Jika suatu hari ia kembali, itu bukan karena kamu menunggu, melainkan karena ia akhirnya berani menghadapi apa yang ia tinggalkan. Dan di titik itu, kamu berhak menentukan apakah kamu masih mau membuka ruang atau memilih tetap melangkah. Stoikisme memberi kita satu kejelasan penting. Kita tidak hidup untuk menjadi persinggahan bagi orang yang tidak selesai dengan dirinya sendiri.
Ketenangan batin lahir saat kamu berhenti menafsirkan kepergian orang lain sebagai kegagalan pribadimu. Perginya dia bukan cerminan nilaimu. Itu adalah cerminan dari proses yang belum ia rampungkan. Dan jika ia tidak pernah kembali, itu bukan karena kamu kurang berarti, tetapi karena ia memilih untuk tidak menuntaskan apa yang ia mulai. Disinilah kedewasaan stoik bekerja. Menerima kenyataan tanpa membebani diri dengan makna yang tidak perlu. Orang yang pergi belum tentu selesai, namun kamu tidak perlu ikut tertinggal di cerita yang bukan lagi milikmu. Arahkan pikiranmu ke depan, ke hidup yang masih menunggumu untuk dijalani dengan utuh. Karena ketenangan sejati tidak datang dari siapa yang kembali, melainkan dari keberanian untuk tetap melangkah. Meski tidak semua orang selesai, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Saat seseorang menjauh, naluri pertama yang muncul seringkali bukan tenang, melainkan mengejar. Kita ingin jawaban, kita ingin kepastian, kita ingin rasa cemas ini segera berhenti. Dan tanpa sadar, kita bergerak ke arah yang salah pada waktu yang salah. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua dorongan perlu diikuti. Tidak semua rasa tidak nyaman harus segera dihilangkan dengan tindakan. Ada momen di mana yang paling bijak dilakukan bukan bergerak keluar, melainkan menenangkan diri. Heida, mengejar di saat emosi sedang tinggi bukan tanda keberanian, melainkan reaksi dari ketakutan kehilangan. Ketakutan tidak pernah melahirkan keputusan yang jernih. Ia hanya melahirkan tindakan yang impulsif. Saat kamu mengejar, kamu sedang berkata pada dirimu sendiri bahwa ketenanganmu bergantung pada respons orang lain. Dan disitulah posisi kuasa berpindah. Stoikisme sangat jelas soal ini. Begitu kamu menggantungkan ketenangan pada sesuatu di luar kendalimu, kamu telah kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Mengejar seringkali terlihat seperti usaha memperbaiki hubungan, padahal di dalamnya tersimpan keinginan untuk meredakan kecemasan pribadi. Kamu tidak sedang mencari kejelasan, kamu sedang mencari rasa aman yang cepat. Masalahnya, rasa aman yang dibangun dari respons orang lain selalu rapuh. Jika ia membalas, kamu tenang sesaat. Jika ia kembali menjauh, kecemasan datang 2 kali. Lebih kuat. Inilah lingkaran yang melelahkan. Stoikisme mengajarkan jeda, berhenti sejenak, mengamati apa yang sedang terjadi di dalam diri. Bukan menekan emosi, melainkan memberi jarak agar emosi tidak mengambil alih kemudi. Saat seseorang menjauh, itu adalah sinyal untuk kembali ke diri sendiri, bukan untuk berlari lebih jauh darinya. Menenangkan diri bukan berarti pasrah. Menenangkan diri berarti mengembalikan kendali ke tempat yang semestinya. Kamu boleh ingin Kijelset, namun kejelasan yang dipaksakan sering lahir dari ketidaksiapan kedua belah pihak. Orang yang sedang menjauh biasanya belum selesai dengan pikirannya sendiri, dan mengejar orang yang belum siap hanya akan membuatmu kehilangan martabat batin. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan adalah fondasi dari setiap langkah yang bermakna. Jika setelah tenang kamu masih memilih untuk berbicara, itu bukan lagi dorongan, melainkan keputusan sadar. Dan keputusan sadar selalu terasa lebih ringan apapun hasilnya. Kesalahan umum ini bukan tentang salah atau benar, melainkan tentang waktu dan kondisi batin. Banyak hubungan rusak bukan karena kurang usaha, melainkan karena usaha dilakukan saat pikiran sedang tidak jernih. Stoikisme mengajak kita jujur pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar ingin memahami, atau hanya ingin cemas itu berhenti? Jika jawabannya yang kedua, maka berhentilah sejenak. Tenangkan dirimu. Tarik kembali perhatianmu dari luar ke dalam. Karena tidak ada hubungan yang bisa diselamatkan dari pikiran yang sedang kacau. Dan tidak ada kejelasan yang lahir dari jiwa yang belum tenang. Arahkan pikiranmu ke tempat yang benar sebelum melangkah kemanapun. Karena ketenangan bukan hasil dari mengejar, melainkan fondasi dari setiap langkah yang bijak. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu pada akernia. Setelah semua jarak, setelah semua dingin, setelah semua tanda yang membingungkan, ada satu hal yang sering kita lupakan. Pikiranmu lebih penting daripada sikap siapapun. Stoikisme berdiri di atas keyakinan sederhana, namun tegas. Jika pikiranmu runtuh, apapun yang kamu miliki di luar tidak akan pernah terasa cukup. Kita terlalu sering mengorbankan ketenangan batin demi mencari kepastian dari luar. Padahal, tidak ada kepastian yang benar-benar aman jika pikiran di dalam terus bergolak. Orang boleh berubah, sikap boleh bergeser, perasaan boleh naik dan turun. Namun pikiranmu adalah satu-satunya tempat di mana kamu bisa membangun kedamaian yang stabil. Ketika kamu tetap tenang di tengah sikap yang tidak menentu, kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang menjaga dirimu sendiri. Tenang bukan berarti lemah.
Tenang adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Karena hanya orang yang kuat yang tidak perlu bereaksi berlebihan. Stoikisme tidak meminta kita untuk mematikan perasaan. Ia mengajarkan kita untuk tidak membiarkan perasaan mengendalikan arah hidup. Saat pikiranmu jernih, kamu tidak terburu-buru. Kamu tidak mengejar. Kamu tidak memohon kejelasan dari orang yang belum siap memberikannya. Kamu menunggu tanpa gelisah, melangkah tanpa dendam, menerima tanpa merendahkan diri. Dan jika kamu harus melepaskan, kamu melakukannya tanpa kehilangan martabat. Inilah keunggulan orang yang tenang. Ia tidak perlu menang dalam hubungan untuk tetap utuh sebagai manusia. Banyak orang terlihat kuat karena dingin. Namun orang yang benar-benar kuat tetap hangat tanpa kehilangan kendali atas pikirannya. Ketika kamu memprioritaskan pikiranmu, kamu berhenti mengukur hidup dari reaksi orang lain. Kamu tahu bahwa apapun yang terjadi di luar, kamu masih punya rumah di dalam dirimu sendiri. Dan rumah itu tidak boleh kamu biarkan berantakan hanya karena seseorang tidak tahu apa yang ia inginkan. Stoikisme mengajarkan satu keberanian penting. Berani tenang di dunia yang terus memancing reaksi. Berani tidak menjelaskan diri pada orang yang belum siap mendengar. Berani tidak membuktikan nilai diri pada orang yang masih ragu. Karena pikiran yang tenang adalah dasar dari semua keputusan yang benar. Jika seseorang kembali, kamu menambil dengan pikiran yang utuh. Jika ia tidak kembali, kamu tetap melangkah dengan arah yang jelas. Tidak ada yang hilang ketika kamu memilih ketenangan. Yang hilang justru ketika kamu menukar kedamaian batin dengan kecemasan yang tidak perlu. Di arah mindset berdiri, bukan untuk mengajarkan mengejar, bukan untuk mengajarkan menahan, melainkan untuk mengajarkan bagaimana tetap utuh apapun sikap orang lain. Karena hidup tidak menunggu hingga semua orang jelas. Namun pikiranmu harus selalu punya arah. Arakon, pikiranmu, rawat kejernihannya, jaga ketenangannya. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang bertahan, bukan siapa yang kembali, yang menentukan kualitas hidupmu, melainkan seberapa tenang kamu menjalani setiap fase tanpa kehilangan dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.